Dalam dunia pertanian, salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh para petani adalah bagaimana mengelola pertumbuhan tanaman dengan baik. Salah satu permasalahan yang sering muncul adalah pertumbuhan tunas air yang subur pada tanaman. Tunas-tunas ini bisa menghabiskan energi tanaman dan mengganggu produksi buah yang maksimal. Dalam video kali ini kita akan membahas metode pengurangan tunas dan daun pada tanaman, serta teknik yang bisa digunakan untuk melakukan percepatan pembuahan di luar musim panen. Saya akan membahas secara mendalam mengenai strategi yang sederhana namun sangat efektif untuk mempercepat panen tanaman Anda. Please lah ya bro, subscribe sekalian juga enjoy this video. Subscribe. Ini adalah prinsip dasar dalam pertanian yang dapat diaplikasikan pada berbagai jenis tanaman. Pertama-tama, mari kita bahas prinsip dasar ini. Apapun jenis tanaman yang Anda tanam, ketika Anda mengurangi daun yang tidak produktif, Anda akan melihat hasil panen yang lebih cepat. Kenapa demikian? Ini karena daun yang tidak produktif hanya menghabiskan energi tanaman tanpa memberikan kontribusi yang signifikan. Misalnya, mari kita ambil contoh pada pohon mangga. Ketika Anda memotong beberapa daun yang berlebihan pada pohon mangga, tanaman akan mulai mengalokasikan sumber daya dan energi untuk pertumbuhan tunas baru. Tunas-tunas ini kemudian berkembang menjadi bunga dan buah. Hasilnya, Anda akan melihat pohon mangga Anda berbuah lebih cepat dan lebih banyak. Sebelum kita membahas metode pengurangan tunas dan daun, penting untuk memahami mengapa ini perlu dilakukan. Misalnya, tanaman mangga dan tanaman buah lainnya. Ketika tunas air yang tumbuh subur dan daun-daun yang tidak produktif berkembang dengan cepat, tanaman akan mengalami pemakaian sumber daya yang berlebihan. Hasilnya, pertumbuhan buah dan kualitas buah dapat terganggu. Tanaman sobat hanya akan tumbuh daun yang subur dan rimbun, tapi minim buah. Selain itu, tunas-tunas air yang subur cenderung bersaing dengan tunas-tunas buah yang lebih penting. Hal ini dapat mengakibatkan jumlah buah yang dihasilkan menjadi lebih sedikit dan ukurannya lebih kecil. Oleh karena itu, penting untuk mengontrol pertumbuhan tunas dan daun agar tanaman mangga tetap sehat dan menghasilkan buah yang berkualitas. Berikut adalah beberapa metode yang dapat digunakan untuk mengurangi tunas dan daun pada tanaman. Cara paling efektif untuk mengurangi tunas air yang subur adalah dengan melakukan pemangkasan. Pemangkasan sebaiknya dilakukan pada tunas-tunas yang masih muda dan subur. Anda dapat menggunakan gunting yang tajam atau pisau kebun untuk memotong tunas-tunas ini. Pastikan untuk memotongnya secara bersih dan hati-hati. Selain pemangkasan tunas, pemangkasan daun yang tidak produktif juga tidak kalah penting. Daun-daun yang sudah tua atau menguning sebaiknya dipangkas untuk menghindari penyebaran penyakit dan gangguan pada pertumbuhan. Pastikan untuk tidak memangkas daun yang masih produktif karena daun inilah yang berperan dalam fotosintesis. Jika Anda tidak memiliki akses ke hormon atau obat-obatan khusus setelah pengurangan tunas, Anda dapat mencoba metode alami, yakni menyiramnya atau menyemprot tanaman dengan air bersih atau air cucian beras. Ini dapat membantu mengurangi tingkat stres pada tanaman setelah di-pruning agar cepat pulih kembali. Cucian beras atau air daun bawang ini sangat cepat dapat membantu merangsang tanaman untuk fokus pada pertumbuhan buah. Jika Anda memiliki pohon mangga yang tinggi, pengurangan tunas bisa menjadi tugas yang lebih sulit. Namun, masih ada cara untuk mengatasi masalah ini. Anda dapat menggunakan galah atau besi kecil yang panjangnya disesuaikan untuk mencapai tunas-tunas yang tinggi. Hal ini memungkinkan Anda untuk melakukan pemangkasan pada tunas yang sulit dijangkau. Penting untuk memotong tunas-tunas dengan hati-hati agar tidak merusak tanaman. Hindari pemotongan di pucuk pohon karena ini bisa mengganggu pertumbuhan utama. Potong tunas pada pangkalnya agar pertumbuhan tunas di pangkal terhambat. Tanaman buah seperti jambu air atau jambu kristal seringkali memiliki buah yang tumbuh langsung di batang. Bagaimana cara mengurangi tunas pada jenis tanaman ini? Tunas-tunas yang tidak diperlukan pada batang dapat dipangkas. Namun, penting untuk tetap membiarkan batang yang besar tetap ada. Ini akan membantu tanaman untuk berbuah lebih baik. Saat melakukan pengurangan tunas, pastikan tidak memberikan terlalu banyak pruning karena akan mengakibatkan stres pada tanaman. Jika memungkinkan, siram atau semprot tanaman dengan air untuk menjaga kelembaban dan kesehatan tanaman.
Pada tanaman durian, penggunaan hormon pembungaan seperti paklobutrazol biasanya dilakukan untuk merangsang pembungaan pada tanaman yang lebih tua. Namun, perlu berhati-hati dalam penggunaannya, karena hormon ini dapat memiliki efek samping jika tidak digunakan dengan benar. Selain penggunaan hormon, pastikan bahwa tanaman durian juga mendapatkan nutrisi yang cukup untuk mendukung pertumbuhan dan pembungaan yang baik. Hormon hanya akan efektif jika tanaman memiliki kondisi yang baik secara keseluruhan. Prinsip-prinsip pengurangan tunas dan pemangkasan daun yang tidak produktif yang telah dijelaskan di atas juga dapat diterapkan pada sebagian besar tanaman buah lainnya. Namun, setiap jenis tanaman mungkin memiliki kebutuhan yang sedikit berbeda. Penting untuk memahami karakteristik khusus dari masing-masing jenis tanaman yang Anda budidayakan. Prinsip-prinsip pruning atau pemangkasan dan pengurangan daun yang tidak produktif dapat diterapkan pada sebagian besar tanaman buah, biji-bijian, dan umbi-umbian. Namun, penting untuk memahami kebutuhan spesifik setiap tanaman. Ini termasuk memahami kapan waktu yang tepat untuk melakukan pemangkasan dan teknik yang sesuai untuk tanaman tersebut. Waktu yang tepat untuk melakukan pruning atau pengurangan tunas dapat bervariasi, tergantung pada jenis tanaman dan kondisi iklim setempat. Umumnya, pemangkasan dilakukan ketika tanaman sedang dalam fase pertumbuhan aktif. Namun, pastikan untuk memahami karakteristik pertumbuhan tanaman Anda agar dapat menentukan waktu yang tepat. Sebagai alat bantu, plastik dapat digunakan sebagai alat bantu dalam pertanian untuk melindungi pohon atau tunas yang baru dipangkas dari penguapan air yang berlebihan. Namun, perlu diperhatikan bahwa plastik tidak boleh dipasang terlalu rapat sehingga tanaman masih bisa bernafas dan mendapatkan cahaya matahari yang cukup. Ini adalah salah satu teknik yang dapat membantu memastikan tanaman tetap sehat setelah pemangkasan. Penting untuk memahami teknik pemangkasan yang tepat. Ketika Anda memangkas tanaman, pastikan untuk fokus pada daun-daun yang tidak lagi produktif atau ranting-ranting yang tidak memberikan hasil yang baik. Ini akan membantu tanaman Anda untuk memfokuskan energi dan nutrisi pada pertumbuhan buah yang lebih baik. Pemangkasan mungkin terdengar rumit, tapi sebenarnya cukup sederhana. Anda hanya perlu menghilangkan bagian tanaman yang tidak memberikan hasil yang baik. Dengan cara ini, tanaman Anda akan memiliki lebih banyak sumber daya untuk menghasilkan buah yang berkualitas. Selain pemangkasan, nutrisi tanah juga merupakan kunci keberhasilan pertanian. Tanah yang subur dan kaya nutrisi akan memberikan dukungan yang besar pada pertumbuhan tanaman yang kuat. Salah satu cara terbaik untuk memberikan nutrisi tanah adalah dengan menggunakan kompos. Kompos adalah bahan organik yang terbuat dari penguraian sisa-sisa organik seperti daun-daun, jerami, dan limbah dapur. Kompos mengandung nutrisi penting seperti nitrogen, fosfor, dan kalium yang sangat diperlukan oleh tanaman. Selain pemangkasan dan nutrisi tanah, perawatan tanaman yang baik juga sangat penting. Ini mencakup berbagai aspek, mulai dari penyiraman yang tepat hingga perlindungan terhadap hama dan penyakit. Tidak hanya itu, perawatan tanaman juga mencakup penyediaan kondisi lingkungan yang optimal. Ini termasuk memberikan tanaman Anda cahaya matahari yang cukup, suhu yang sesuai, dan kelembaban yang tepat. Sekarang pertanyaannya, jumlah daun berapa yang harus kita kurangi? Jumlah daun yang harus disisakan dapat bervariasi, tergantung pada jenis tanaman dan tujuannya. Namun sebagai contoh, Anda dapat mempertimbangkan untuk menyisakan sekitar 3-4 daun yang sehat dan produktif pada setiap cabang atau tunas utama. Ini akan memungkinkan tanaman untuk tetap memiliki sumber daya yang cukup untuk tumbuh dan berbuah. Salah satu manfaat besar dari pemangkasan daun yang tepat adalah merangsang pertumbuhan buah dan bunga. Dengan menghilangkan daun yang tidak produktif, tanaman dapat mengalokasikan lebih banyak energi untuk mengembangkan buah dan bunga yang lebih besar dan berkualitas. Hasilnya adalah panen yang lebih melimpah. Setelah panen, pastikan untuk membersihkan dan membuang daun-daun yang tidak diperlukan. Ini akan membantu mencegah perkembangan hama dan penyakit pada sisa tanaman. Penting untuk memantau perkembangan tanaman secara teratur. Jika ada pertumbuhan yang tidak diinginkan atau daun-daun yang mulai tumbuh terlalu banyak, Anda dapat melakukan pemangkasan tambahan sesuai kebutuhan. Kesesuaian pemangkasan harus disesuaikan dengan kondisi tanaman Anda. Ingatlah bahwa tujuan utama pemangkasan adalah meningkatkan kualitas hasil panen, bukan hanya kuantitas. Dengan menghilangkan daun-daun yang tidak produktif, Anda membantu tanaman untuk berkonsentrasi pada menghasilkan buah yang lebih besar, lebih sehat, dan lebih baik. Pastikan untuk memahami karakteristik khusus tanaman Anda dan menggunakan metode yang sesuai untuk mengatasi pertumbuhan tunas dan daun yang berlebihan.
Dengan perawatan yang baik, tanaman Anda dapat tumbuh dengan baik. Selain itu, perawatan tanaman yang baik dan pemahaman yang mendalam tentang proses pembuahan tanaman juga dapat membantu petani mencapai hasil panen yang maksimal. Dengan menerapkan strategi yang tepat, petani dapat meningkatkan hasil panen mereka dan mencapai kesuksesan dalam pertanian.